Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah Aki kemarin diundang oleh Disnaker KBB, khususnya oleh Ibu Dewi Andani. Sobat Hebel Aki sudah lama tidak mengundang. Ya, beliau pindah dari kelembagaan di DPMD, dari dulunya ngurus Posyandu, ngurus LPM, begitu sekarang pindah ke tenaga kerja, Kepala Bidang Pelatihan atau Penyediaan Tenaga Kerja. Hebat. Judulnya apa kemarin itu? Adalah judulnya, baca inilah rada ripu. Forum Kolaborasi dan Workshop Transformasi Ketenaga Kerjaan Bandung Barat. Wah, hebat ya. Kenapa ini pasti diceritakan? Ternyata setelah Aki dipercaya jadi moderator dari jam 9 sampai jam 1 siang masih terus, kalau tidak di stop itu ternyata pabelit juga. Jadi pantas kalau kita itu negara kita itu harus segala mengantisipasi. Dan ini adalah penetrasi juga di mana penyediaan tenaga kerja oleh pemerintah daerah seperti yang digembar-gemborkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kemarin yang pertama dipertemukan, satu adalah para guru-guru SMK se-Bandung Barat, termasuk ada kepala sekolahnya dan lain sebagainya. Di situ tentang penyediaan tenaga kerja. Yang kedua adalah para pengusaha ya, yaitu para Apindo, Kadin dan lain sebagainya. Itu bagaimana penyerapan tenaga kerja di Bandung Barat. Kemudian juga para praktisi lembaga-lembaga pelatihan. Ya ada LBK, ada apalah banyak di sini yang menyediakan tenaga kerja, kursus-kursus keterampilan dan lain sebagainya, sehingga dia nanti bisa menjadi pasar kerja yang bagus. Inilah yang diitukan narasumbernya ini. Nah, Aki ini akan cerita narasumber dari sektor pendidikan itu pada umumnya adalah pensiunan. Yang kemarin datang adalah Dr. Yayat, Dr. Mansur Shah, dan Dr. Situmorang, 3 penyajinya. Sedangkan dari Departemen Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja adalah bagian atau koordinator yang membidangi layanan pencari kerja. Hebat ya, hebat. Aki yalah di atas 100 orang gitu berbicara, mungkin hampir 150 karena roll bannernya itu penuh semuanya. Nah, apa yang dibicarakan? Yang pertama, Kepala Depnaker, Kepala Disnaker Disnaker ya, Bandung Barat mengemukakan adalah penduduk Bandung Barat itu 1.788.000 jiwa. Jadi Bandung Barat berpenduduk kurang lebih 1,8 juta. Dan 1.483.000 itu adalah angkatan kerja. Bayangkan. Jadi yang di bawah, ke bawahnya itu hanya sedikit, hanya 300 ribuan. Ini keberhasilan program KB. Makanya Aki di dalam pembukaan itu hantem dulu soal bonus demografi. Wah, melohok semualah bahwa bonus demografi yang tidak diakui berasal dari KB. Aki jelaskan bagaimana tentang bonus demografi pada tahap 2 yang akan memperpanjang usia produktif. Sampai Aki tuliskan semua yang ada di sini, yang jadi narasumber, yang jadi moderator, semuanya adalah Aki. Mereka sadar ya, dan bagaimana menghadapi ke depan dan lain sebagainya. Jadi itu kesempatan. Aki juga tidak hilang hak BKKBN-nya. Nah, dari 1.400
1.483 tenaga kerja itu ditambah lagi. Apa ditambah lagi? Lulusan SMK atau SMA setiap tahun di Bandung Barat itu 38.939. Bayangkan. 38.939 atau 39.000 lah begitu ya. Itu tenaga kerja yang dihasilkan dari SMK dan SMA setiap tahun. Kalau 5 tahun silakan bayangkan. Sedangkan perusahaan yang ada di KBB yang ada di Bandung Barat itu 860 perusahaan itu yang besar. Hebat kan? Apakah bisa menampung yang 38.000 itu? Nah, ini permasalahannya ya. Itu kemarin ramai dibicarakan. Jadi seharusnya Bandung Barat itu bisa menampung, tapi akhirnya saling tuding macam-macam, belum penetrasi. Akhirnya mudah-mudahan ada kesepakatan dan MOU tentang pengadaan tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu gitu. Kemudian pekerja migran yang pergi ke luar negeri dari Bandung Barat setiap tahunnya 1.200. Itu sudah bagus. Sudah bagus. Tapi apakah kelas di luar negerinya itu pembantu rumah tangga, teknisi, atau pimpinan perusahaan? Itu tentu harus dipertanyakan. Itu pun harus punya modal untuk apa gitulah. Sekitar berapa ya? 6 juta atau 7 juta itu bukan nyogok. Itu murni untuk kepentingannya dia yang tidak bisa dibantu oleh pemerintah. Padahal pemerintah juga mengeluarkan, kata kepala Disnakernya itu. Wah, menarik Pak. Nah, yang menarik ini adalah yang pertama regulasi. Regulasi. Dari penceramah dari pusat, dari Depnaker mengatakan itu budaya itu menghambat penyerapan tenaga kerja itu. Ini Pak Ronaldo namanya ya. Orang sebetulnya istrinya orang Bandung Barat, orang Cipeuneuy, dia orang Palembang. Nah, dia bilang bahwa kalau ada pekerjaan di Jawa Tengah, yang nganggur di Jawa Barat. Padahal sesuai kualifikasinya. Pas disuruh ke Jawa Tengah katanya, dilarang oleh orang tuanya. Karena mung jauh jeung anak, itu kan budaya. Kajian bengkung asal ngariung, kajian bongkok asal ngaronyong. Itu oleh Aki diterjemahkan seperti itu. Di Kalimantan katanya, di Sulawesi banyak itu penyerapan tenaga kerja, tapi kadang-kadang tidak diminati oleh orang-orang Bandung Barat. Nah, itu yang persatu ya. Jadi yang pertama budaya, selain daripada tentu saja adalah ketidaksamaan. Kemudian Pak Mansur Shah itu dia mengemukakan bahwa lulusan SMK itu tidak kolaborasi karena penyiapan tenaga kerjanya yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga sekarang kan setablang-tablangnya keluaran SMK, misalnya Semea, masuk sekarang kemana ke perusahaan. Padahal di perusahaan itu butuh ahli pertekstilan, butuh ahli perikanan, misalnya begitu. Nah ini makanya Kang Deddy akan menyiapkan kan, di situ sekolahnya ada, di situ perusahaannya ada, dan di situ lapangan kerjanya ada. Itu yang mudah-mudahan ini. Ya kalau menurut Aki 5 tahun rasanya nggak cukup ya Kang Deddy, tapi mudah-mudahan ada perubahan. Karena kemarin saja Aki juga diundang jam 7, Aki datanglah jam 7 lebih 5 menit karena macet di Batu Jajar. Ternyata biasa saja, masih belum ya. Jadi ya biasa mulainya ya biasalah, 8:30 itu pun sudah bagus. Dulu mah kan jam 10 baru. Ini juga banyak yang diitukan ya. Jadi ada beberapa istilah, ada yang disebut dengan dunia usaha, dunia industri, DUDI namanya. Jadi bukan BKKBN saja yang banyak istilah itu ya. Dan di situ kolaborasinya sangat menggiurkan buat kita semua apabila ini penetrasinya bagus. Sehingga kemarin saling tuding antara keinginan pemerintahan, keinginan Disnaker, kemudian keinginan perusahaan, dan juga keinginan sekolah. Banyak hal-hal yang sudah dikolaborasi, sedikit-sedikit MOU, sedikit-sedikit MOU, tapi cuma administrasi saja. Nah inilah yang sering menjadi kendala.
kata gubernur kita mah itu mah administrasi we. Jadi setumpuk pun MOU, tapi kalau tidak ada realisasinya itu kan percuma. Wah itu rame kemarin ya, kemarin. Jadi sekarang sudah netes bahwa daftar tenaga kerja disiapkan oleh Disnaker, oleh pemerintah. Menurut gemar-gemornya Pak Gubernur bahwa mereka perusahaan itu tidak boleh lagi menerima lamaran karena itu riskan lamaran itu. Pertama, dia harus mengeluarkan duit untuk syarat ini, syarat itu, terus dan lain sebagainya. Masuk ke sana ada juga yang memakai calo. Calo tenaga kerja minta duit itu ini, penekanan kepada calonnya, penekanan kepada perusahaannya. Tapi kalau nanti bahwa misalnya sekarang katanya di Garut kan butuh 10.000 tenaga kerja di pabrik sepatu atau 18.000 di pabrik mobil listrik di Subang itu. Jadi nanti disiapkan. Misalnya butuh 1.000 ahli bengkel, 1.000 ahli tekstil disiapkan. Nah itu diserahkan. Nah nanti dipanggillah oleh perusahaan dan kemudian oleh perusahaan itu dites. Kalau dia itu lulus baru membuat lamaran. Nah ini aman dari pengeluaran anggaran untuk itu, untuk lamaran. Aman juga dari tekanan-tekanan calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Banyak Aki yang bagus sekali itu kemarin. Dan satu yang menarik buat Aki adalah ternyata orang-orang pensiunan yang dikirim untuk menjadi narasumber itu ya. Artinya bahwa ada paguyuban lah. Kalau di kita itu di KB ada semacam paguyuban juang kencana begitu. Itu yang dikirim yang memang dulu menangani di bidangnya itu. Jadi para ahli lah gitu. Dokter ya minimal yang dikirim itu. 3 orang dari pendidikan, kemarin itu 1 orang dari Disnaker. Cukup rame. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Kadis Naker Bandung Barat. Dan mudah-mudahan hasil kemarin itu ada tindak lanjut yang bagus. Dan satu permintaan dari kawan-kawan itu adalah karena kemarin itu mungkin sudah lama tidak ada jadi wah meledak. Ya yang ingin tanya itu ini sehingga waktunya tidak cukup dan disarankan oleh kita bersama nanti adalah ada sabung rasa ngariung. Tapi membahasnya jangan terlalu lebar satu-satu. Supaya sehari membahas tentang bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang ahli. Satu hari bagaimana perusahaan menerima. Itulah saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu Aki di seluruh Indonesia. Aki sekarang berada di Batu Jajar. Rada ditipu sama Neng Dewi. Tahu-tahu gini saya jalannya ke Cimahi, macet kan di Batu Jajar. Ketemu dengan bapak-bapak kita para pakar nih, para ahli pendidikan tentang kejuruan. Sesuai dengan kebijakan bahwa kita itu sekarang harus menyiapkan tenaga kerja itu sesuai dengan tuntutan bonus demografi. Oke? Nah sekarang Aki mau tanya dulu nih kepada siapa dulu ini ya yang mengalirnya? Ini Pak Mansur, halaman digusur. Ganteng juga orangnya. Siap. Pak Mansur, ini judulnya dari Bu Dewi ini kolaborasi. Kolaborasi itu kan kerjasama. Sudah kolaborasi itu asimilasi. Terasi ke sananya. Ini bagaimana tentang program peningkatan kualitas tentang pendidikan kejuruan. Siapa Bapak ya? Ya Pak, saya Mansur. Kebetulan ini praktisi ya di bidang pendidikan kejuruan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tadi meningkatkan kualitas lulusan pendidikan kejuruan supaya betul-betul match dengan kebutuhan dunia kerja. Ya, lingkungan kan? Betul. Kalau kata Pak Deddy mah dia harus punya karakter kan? Betul. Karakter tenaga kerja. Kontekstual dengan kebutuhan lapangan kerja. Ya, link and match. Link and match. Oleh karena itu nanti judul pertama itu tentang kebijakan link and match. Oh, itu hebat. Gimana caranya supaya betul-betul antara SMK dalam hal ini ya pendidikan kejuruan dengan dunia kerja itu menyatu, link terkait
dan memang sepadan. Saya keluaran SMK. Oh gitu. Dari SMEA. Oh gitu. Itu dulu ekonomi ya. Ekonomi. Oke. Nanti akan dilanjutkan dengan Pak Yayat. Bagaimana contoh sebuah pendidikan kejuruan juggling and match melalui unit produksi ya. Nah, dari hasil pendidikan juggling and match ini kan bagaimanapun lulusannya harus laku gitu. Ya, Untuk bisa laku, bagaimana strategi pendidikan memasarkan lulusan. Nah, ini nanti Pak Jim akan bicara bagaimana memasarkan lulusan. Oke, Pak. 3 topik itu. Terima kasih. Sekarang Pak Jim. Nah, supaya Bagaimana cara memasarkan? selain memasarkan, kalau keterampilan, skill, karakter dari murid itu sudah mumpuni, sudah terampil, ya, relatif mudah memasarkan. Nah, untuk bisa memasarkan, mindset dari kepala sekolah itu harus menjadi memang punya jiwa Jualan itu harus laku. jualan. Kalau wanita itu kalau tidak polesannya cantik, lipstiknya tebal, tidak akan laku. Nah, jadi harus ilmunya dalam. Harus ilmunya dalam, apalagi di era digital sekarang, itu harus terampil membuat konten yang bisa menunjukkan keterampilan, kemampuan dari siswa itu, ya, mereka punya sikap yang baik, disiplin dan sebagainya. Nah, itu yang perlu. Kalau Pak Gubernur bilang harus pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singang. Gitu. Kalau orang Sunda bilang harus laur kandungan, lahir aisan, lega sampalan, gede tinimangan. Oke, terima kasih Pak. Siap. Nanti kita buktikan di kelas. Siap. Ya. Bu Dewi, banyak guru-guru cantik yang diundang supaya aki-aki semangat. Terima kasih. Kawan-kawan, nanti kita dilanjut ya. Assalamualaikum.